Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Basnas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia, hidayah, taufik serta inayahnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita sudah memasuki fase yang terakhir dari hari-hari yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu fase al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Al-ashrul awakhir atau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan merupakan waktu-waktu yang mulia, momentum yang sangat berharga, momentum yang tidak dilewatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita di dalam segala macam kebaikan. Ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Para ulama memberikan penafsiran yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya adalah bersungguh-sungguh di dalam bertakarrub, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau betul-betul memaksimalkan waktu di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan itu dengan beribadah, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa mengikut sertakan istri-istri beliau, orang-orang yang beliau cintai di dalam kekhusyuan, ketundukan, tawadhu, taat, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan adalah merupakan malam-malam yang istimewa. Kenapa malam-malam itu menjadi malam-malam yang istimewa? Kenapa hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan itu menjadi hari-hari istimewa? Yang pertama, karena dia adalah merupakan hari-hari penentu, bahwa dia adalah khawatim, dia adalah akhir dari fase amalan-amalan kita di dalam bulan suci Ramadan, di mana amalan seseorang akan dinilai baik atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akhirnya. Apabila amalan seseorang di akhirnya bagus, baik, maka dipastikan bahwa amalan itu adalah amalan yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila amalan itu di akhirnya adalah buruk, maka amalan itu dipastikan adalah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Hari-hari terakhir ini merupakan hari-hari penentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, melipat gandakan semangat kita untuk memasuki dan menyongsong al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan keistimewaan demi keistimewaan, kemuliaan demi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di sisinya. Yang kedua, al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena di dalamnya ada suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai malam yang luar biasa. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di malam tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jadikan tahun, maka lebih dari 83 tahun. Usia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jarang yang mencapai atau melewati usia 80 tahun. Sebagaimana disabdakan bahwa a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah di antara 60 sampai 70 tahun.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kasih dan sayang terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan musim-musim kebaikan ini, menjadikan masa-masa yang dipenuhi dengan fadilah, yang dipenuhi dengan kemuliaan, seperti malam Lailatul Qadar, yang dengan beribadah di malam itu seseorang menjadi dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia setara atau bahkan lebih besar, lebih berkualitas amalan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan, yaitu 1000 bulan atau 83 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah di malam-malam ini tentunya membutuhkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mampu melakukan satu ibadah dengan maksimal, bahkan ibadah kecil pun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing, diberikan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam yang 10 ini dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan fokus untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika engkau ditanya wahai Muhammad oleh umatmu, oleh hambaku, maka katakanlah aku dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita songsong 10 hari terakhir Al-Ashrul Awakhir ini dengan semangat, dengan kesungguhan yang berlipat ganda, yang lebih dari ibadah-ibadah kita di hari pertama hingga hari ke-20 bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan kita ini menjadikan Ramadan kita memberikan pengaruh di hari-hari berikutnya sekeluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan dengan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan ganjaran sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Khususnya di musim pandemi seperti sekarang ini, kita berada di rumah. Sekalipun kita tidak melakukan iktikaf di masjid, kita jadikan rumah kita sebagai masjid yang biasanya kita jadikan untuk beriktikaf di hari-hari terakhir ini. Kita jadikan rumah kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kekhusyuan. Kita undang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di atas sajadah kita, di ruang tamu kita, atau di musola yang kita sudah siapkan di rumah-rumah kita. Bersama keluarga kita, anak dan istri kita, kita jadikan malam-malam yang ada di 10 hari terakhir ini menjadi malam-malam yang istimewa, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan yang kita lakukan di malam itu menjadi amalan yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.